Luxi menjadi pemeran antagonis di sini. Dia nangkring di atas atap. Dia punya vision yang cukup jauh, bahkan disokong dengan kali 3 yang dia miliki di M4-nya. Dan seperti yang teman-teman nungguin, Microboy bermain kembali ya. Pada akhirnya formasi Microboy, Redface, Luxi dan Zuxi juga Luxi hampir tertangkap. Langsung turun ke arah bagian bawah, langsung mendapatkan tempat untuk bersembunyi dan ternyata di bagian jembatan ini masih cukup padat juga dari Morph, tertangkap juga oleh BNW karena mereka mendapatkan sebuah high ground advantage. Tapi BNW harus berhati-hati, tidak boleh terlalu gegabah mereka dalam melakukan sebuah pergerakan karena Flippy saat ini menjadi pemain yang dikirimkan oleh 21 NFT untuk menjaga pergerakan dari BNW. Saat lagi Flippy akan mengerjakan tugasnya, tembakan demi tembakan dilakukan walaupun memang gagal untuk bisa mendapatkan knockdown, tapi tugas sesungguhnya adalah jangan sampai BNW datang menuju ke arah 21 NFT. Ya, karena itu akan menjadi posisi yang berbahaya mengingat dari segi kuantitas playernya hanya tersisa 2 saja dan Yuhai juga sepertinya tertangkap basah oleh player-player dari GPX setelah dia membuka tembakan menuju ke arah Cleon. GPX masih bertahan dengan 3 playernya tapi hati-hati di depan sana sudah ada PJEV dan bahkan ada BNW juga yang mengganggu. Zuxi berhasil untuk mendapatkan 1 player dari GPX. 1 knockdown penting didapatkan oleh pemain-pemain dari PJEV. Sejauh ini PJEV baru saja mendapatkan 1 elimination. Tapi ternyata Rosemary masih ada. Rosemary belum dipulangkan. Ternyata Rosemary punya sebuah jurus untuk dia bangkit lagi. Wow, ini menarik di sini. Berarti kita bisa bilang dari Alter Ego tadi cukup cepat ya untuk melakukan revive terhadap Rosemary. Dan mereka masih lengkap. Masih bisa mendapatkan compound kecil juga. Lihat penyebaran dari Alter Ego. Ini enak banget, nyaman banget buat nyayurin siapapun yang mau ke area mereka. Buat jurus rawa rontek ternyata dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Okta di sisi lain tumbang. Kita melihat juga Flekido mampu ditumbangkan oleh Bogel. Kita melihat bagaimana Glue dari tadi nggak ada close combat Cigel. Mereka terus menjaga mid range terus-terusan supaya mereka bisa melakukan elim tanpa adanya close combat. Tapi ini yang menarik di sini juga dari GPX kayaknya bakal tabrak menuju ke arah PJEV. Masih bertahan dengan 4 player tapi ini cukup barbar juga dari 2 player dari GPX. Yoru dengan DBS-nya tidak terkalahkan, nggak bisa maju lagi tapi Microboy dengan kawan-kawannya masih bertahan di satu kelompok yang sama juga. GPX satu lagi di mana? Oh, di belakang. Justru tadi Yoru yang mendapatkan knockdown bukanlah pemain PJEV. Mereka secara tidak langsung dibantu oleh Alter Ego kalau nggak boom tadi. Gue lupa tapi bukan PJEV yang mendapatkan knockdown tersebut. Oke, tadi gue kira dari PJEV tapi ternyata memang kalau kita ngomongin dari Sunhawk area tuh terbuka ya kan, dari segi manapun, sudut manapun harus pintar menjaga badan. Itu yang membuat permainan di Sunhawk ini susah ketika sedang melakukan rotasi di late game. Dan dari Void, 5 tim tersisa di sini. Masih banyak yang utuh. Udah enggak. Hanya tersisa Void dan juga Alter Ego saja yang masih utuh, sementara yang lainnya sudah bonyok-bonyokan. Bahkan granat dari Rosemary mendapatkan 1 persatu player-player dari PJEV. Ini menarik banget. Mereka sama sekali tidak berdekatan. Hanya dengan granat saja cukup untuk bisa melumpuhkan player-player PJEV. Inilah sebuah kekuatan rawa rontek dari Rosemary. Ternyata saat dia tadi berhasil dibangkitkan, dia kembali menjadi pemain yang sangat-sangat menakutkan. Apa yang dilakukan oleh Rosemary sangat-sangat luar biasa. Mendapatkan keuntungan dengan elimination demi elimination. Bahkan kembali lemparan menuju area depan diincar 1 pemain dan kembali Fnatic dapat lagi. Alter Ego tiba-tiba mendapatkan 9 total elimination untuk sementara waktu. Terus kita saksikan bagaimana pencarian informasi terlebih dahulu, screening terlebih dahulu. Void sudah berulang kali menghadapi situasi seperti ini. Kalau kita lihat dari top 2-nya banyak yang sudah dilalui oleh Void sehingga mereka harusnya lebih tahu apa yang bisa dilakukan saat situasi 2 pemain atau 2 tim terakhir yang ada di sebuah map. Rosemary dipaksa untuk bergerak oleh Blue Zone juga karena udah mulai menyakitkan Blue Zone-nya. Menembak kembali ke arah bagian depan, pressuring fire, posisinya udah mulai ketahuan juga through the smoke. Rosemary berhasil kembali untuk mendapatkan seorang Alpha 7. Ini bahaya untuk Void karena hanya tersisa 2 player saja, Max U7 dan juga Lapar 7. Tapi mampukah 2 tiki-taka dari Void ini membalikan keadaan, Sasuke? Sulit pastinya kalau kita lihat dari segi jumlah pemain. Mereka terlalu sedikit dan juga didesak. Bahkan saat ini lebih didesak lagi. Sudah ada 1 pemain yang dikirimkan, knockdown didapatkan. Ini adalah 1 peluang yang bisa dihasilkan oleh Void. Tapi apa daya, 1 yang terakhir sudah ketahuan. Dan winner chicken dinner akhirnya didapatkan oleh Alter Ego Ares. Harus menunggu berbagai-bagai match. Harus menunggu 4 hari untuk mereka makan ayam.